Pembahasan video kali ini yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Langsung simak video pembelajaran berikut ya. Penerjun mula-mula terjun dari pesawat tanpa membuka parasutnya. Gaya hambatan udara yang bekerja pada penerjun tidak begitu besar. Dan jika parasutnya tidak terus terbuka, penerjun akan mencapai kecepatan akhir kira-kira 50 meter per sekon atau sama dengan 180 km per jam. Kecepatan 180 km per jam kira-kira sama dengan mobil balap yang melaju sangat cepat, sehingga akibatnya penerjun akan tewas ketika sampai di tanah. Dengan mengembangkan parasutnya, luas permukaan penerjun dengan parasutnya cukup besar, sehingga gaya hambatan udara yang bekerja pada penerjun dan parasut juga cukup besar untuk memperlambat kelajuan terjun. Penerjun akan sampai di tanah dengan kecepatan akhir kira-kira 29 km per jam. Dengan kecepatan ini, penerjun akan selamat ketika sampai di tanah. Dijatuhkan bersamaan dalam ruang ada udara. Perhatikan. Dijatuhkan bersamaan dalam ruang hampa udara. Perhatikan. Dalam ruang hampa udara, keduanya jatuh bersamaan karena keduanya jatuh tanpa adanya gaya yang bekerja padanya. Apa hal tersebut bisa terjadi? Udara menghasilkan hambatan atau gesekan udara terhadap benda yang jatuh. Besarnya gesekan tersebut sebanding dengan luas permukaan benda. Semakin besar luas permukaan, makin besar gaya gesekan udaranya. Tetapi, jika hambatan udara dapat diabaikan, maka setiap benda yang jatuh akan mendapat percepatan tetap yang sama tanpa bergantung pada bentuk dan massa benda. Gerak vertikal ke bawah merupakan GLBB dipercepat dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi. A sama dengan G. Dengan demikian, berlaku persamaan sebagai berikut. Persamaan yang digunakan dalam gerak vertikal ke bawah sama dengan rumus GLBB. Hanya terdapat sedikit penyesuaian pada simbol yang digunakan. Hal ini, percepatan yang digunakan adalah percepatan gravitasi bumi, sehingga menggunakan simbol G. H adalah jarak benda pada saat tertentu terhadap titik acuan. Apabila V0 sama dengan 0, maka disebut gerak jatuh bebas. Selanjutnya, kita akan membahas gerak vertikal ke atas. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada gerak vertikal ke atas. Yang pertama, pada gerak vertikal ke atas, kecepatan di titik puncak atau titik tertinggi adalah 0, sehingga VP bernilai 0. Yang kedua, benda berturut-turut diperlambat, kemudian dipercepat, maksudnya gerak benda ke atas mengalami perlambatan, sedangkan gerak benda ke bawah mengalami percepatan. Selang waktu TA sama dengan TB, VA sama dengan CB, hanya arahnya yang berlawanan. V adalah kecepatan, sehingga berlaku persamaan matematis sebagai berikut.